Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama guru madrasah di pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 ini. Kali ini kita memasuki pada pembahasan kemenangan di kota Mekah atau Fathu Mekah. Baiklah, anak-anakku sekalian, kalian bisa lihat di sini ada gambar Ka'bah yang mana berada di kota Mekah. Ya, bagaimana peristiwa Fathu Mekah, bagaimana kronologinya, apa saja hal-hal yang terjadi. Nanti kita bisa mengetahui isi perjanjian Hudaybiyah, terus juga nanti akan ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, mengapa bisa terjadi Fathu Mekah, bisa membebaskan kota Mekah. Nah, baiklah, kita langsung masuk materi. Kalian bisa lihat Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul, tapi juga seorang negarawan. Beliau seorang panglima yang mahir strategi perang. Kemampuannya terbukti dalam membangun kota Madinah. Beliau berhasil mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh, dan beliau berhasil memenangkan beberapa peperangan. Namun hingga saat itu kota suci Mekah masih dikuasai oleh kaum jahiliyah atau kaum kafir Quraisy, dan Ka'bah masih dikelilingi oleh banyak berhala. Nah, tugas besar Rasulullah adalah, dan juga kaum muslimin, untuk dapat menaklukkan kota Mekah. Nah, sebab-sebab Fathu Mekah, ya, Fathu Mekah itu apa sih? Fathu Mekah itu kemenangan di kota Mekah. Ya, Fathu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Sebelumnya telah terjadi beberapa peristiwa penting sebagai penyebab terjadinya kemenangan itu. Ya, ada kronologinya. Nah, mengapa terjadi Fathu Mekah? Nah, kita lihat. Ya. Di sini kronologinya yang pertama, ya, kaum muslimin bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di bawah sebuah pohon untuk membela agama Islam. Sumpah setia itu disebut dengan Bai'atur Ridwan. Ya. Nah, mengapa terjadi Bai'atur Ridwan nih kronologinya nih? Pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret tahun 628 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 1.400 kaum muslimin hendak berangkat pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Agar tidak terjadi salah paham, Rasulullah mengutus Utsman bin Affan agar menyampaikan maksud kedatangan kaum muslimin ke kota Mekah. Namun orang kafir Quraisy tidak mempedulikannya, mencuekannya, ya. Mereka justru menahan Utsman bin Affan sebagai jaminan. Nah, kaum muslimin mendengar berita Utsman bin Affan telah dibunuh, ya, padahal mereka menahan, tapi ada kabar yang datang itu bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Ya. Nah, mendengar kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh, ya, mereka bertekad untuk menuntut balas atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Lalu mereka langsung menjanjikan diri mereka dengan berbaiat kepada Rasulullah. Mereka bersumpah, melakukan sumpah setia untuk membela Allah dan Rasulnya, serta mereka bertekad untuk memerangi kaum kafir Quraisy. Nah, dalam hal ini Allah menurunkan ayat di dalam Quran surat Al-Fat ayat 18 yang berbunyi, Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba.
yang mana artinya sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, ya, dalam Quran surat Al-Fat ayat 18. Nah, ketika sudah mengetahui, ya, kaum muslimin berjanji setia kepada Rasulullah untuk memerangi kafir Quraisy. Nah, orang-orang kafir ini merasa ketakutan mendengar sumpah setia mereka. Lalu mereka pun, ya, membebaskan Utsman bin Affan. Jadi ternyata Utsman bin Affan tidak dibunuh, melainkan hanya ditahan. Tapi kabar yang datang kepada kaum muslimin bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Nah, lalu karena saking takutnya kafir Quraisy, ya, dengan sumpah setia umat Islam pada saat itu, mereka mengirim seorang utusan yang bernama Suhail bin Amru untuk mengadakan perdamaian dengan Rasulullah. Ya, dikirim nih seorang utusan, udahlah kita damai aja, nggak usah pakai perang-perang, ya, kata kafir Quraisy. Nah, pada saat itu karena Islam yang mencintai damai dan Rasulullah pun tidak ingin adanya perang, maka ajakan kaum kafir Quraisy disetujui oleh Rasulullah. Nah, ajakan damai itu membuahkan hasil perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah karena dilaksanakan di desa Hudaybiyah. Nah, apa saja isi perjanjian Hudaybiyah? Ada 4 poin. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak boleh saling menyerang, tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun itu, ya, pada tahun di mana kaum muslimin datang pada tahun ini, kecuali di tahun-tahun berikutnya. Kemudian jika berhaji dan berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW agar dikembalikan. Tapi sebaliknya, jika kaum muslimin yang datang kepada kaum kafir Quraisy tidak dikembalikan. Yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum kafir Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Nah, itulah isi perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, melihat isi perjanjian tersebut, sepertinya, ya, perjanjian itu menguntungkan bagi kafir Quraisy, ya, dan merugikan bagi umat Islam, sehingga membuat para sahabat khawatir, ya, dengan isi perjanjian tersebut. Namun Rasulullah adalah orang yang fatonah, orang yang cerdik, dan orang yang arif, yang bijak. Rasulullah mengetahui ada keuntungan bagi kaum muslimin, sehingga Rasulullah menyetujui isi perjanjian tersebut, ya. Nah, apa saja sih kira-kira keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah? Nah, di sini keuntungannya adalah yang pertama, dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang atau gencatan senjata selama 10 tahun, berarti kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk melakukan dakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa ada gangguan atau rintangan, ya, bebas dakwah kemana saja. Lalu dengan diperbolehkannya kaum muslimin melaksanakan haji dan umroh walaupun hanya 3 hari, berarti kaum kafir Quraisy mengakui kalau adanya agama Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga, butir perjanjian yang ketiga memberi peluang kepada Rasulullah untuk memperkuat kaum muslimin. Orang-orang yang benar-benar kuat imannya tidak akan mungkin kembali lagi dan bergabung dengan kafir Quraisy. Nah, itu. Yang keempat, kafilah-kafilah yang telah lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak merasa takut lagi dihalangi dan diancam oleh kafir Quraisy. Nah, dalam proses kesepakatan perjanjian itu, kafir Quraisy menolak adanya istilah-istilah dalam Islam. Sebagai contoh, mereka nggak mau dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim
diganti dengan Bismika Allahumma. Lalu Nabi Muhammad Rasulullah SAW diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, meskipun begitu Rasulullah tetap bersabar dan menerima usulan mereka. Nah, setelah adanya perjanjian tersebut, apalagi yang terjadi? Nah, inilah yang menyebabkan umat Islam murka, umat Islam marah terhadap kafir Quraisy. Mereka melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, ya. Nah, apa yang dilanggar oleh kafir Quraisy? Mereka membantu sekutunya menyerang kaum muslimin, ya. Baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan, kaum kafir Quraisy melanggar isi perjanjian yang telah mereka buat. Ya, mereka berjanji dalam waktu 10 tahun tidak boleh ada perang, tidak boleh ada penyerangan. Tapi baru 2 tahun mereka melanggar janji mereka. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam. Jadi Bani Khuza'ah itu adalah kelompok orang Islam, sementara Bani Bakar ya menyerang Bani Khuza'ah. Nah, lalu dibantu oleh kafir Quraisy. Nah, sejak masa jahiliyah Bani Bakar dan Bani Khuza'ah tidak pernah berdamai. Mereka selalu berperang. Mereka selalu bermusuhan. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Bani Khuza'ah menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Ketika mendengar Bani Khuza'ah masuk Islam, Bani Bakar sangat marah. Mereka meminta bantuan kepada kafir Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Mereka mengepung dan menyerang Bani Khuza'ah di Al-Watir. Ya, penyerangan itu dilakukan pada malam hari sehingga beberapa orang Bani Khuza'ah tewas. Amr bin Salim Al-Khuzai melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Nih laporannya. Yang pertama, kaum Quraisy telah mengingkari perjanjian damai. Mereka ikut dalam penyerangan terhadap Bani Khuza'ah. Lalu Bani Khuza'ah berada dalam pengepungan selama beberapa hari. Bani Khuza'ah banyak yang meninggal karena penyerangan tersebut. Nah, mendengar hal demikian, mendengar laporan dari Amr bin Salim Al-Khuzai, Rasulullah SAW langsung menyiapkan 10.000 orang pasukan. Mereka akan membantu Bani Khuza'ah. Ya, nah kaum kafir merasa ketakutan. Mereka menghentikan bala bantuan kepada Bani Bakar. Lalu Abu Sufyan yang pada saat itu sebagai pimpinan orang kafir Quraisy memohon maaf kepada Rasulullah dan mengharapkan agar perjanjian itu bisa diperpanjang. Nah, tapi sayang seribu sayang, keinginan Abu Sufyan ditolak oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menolak bukan tanpa alasan, karena sebelumnya Rasulullah sudah menyampaikan pesan atas pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, Rasulullah telah meminta kepada kafir Quraisy yang pertama, karena sudah melanggar perjanjiannya, harus membayar diat atau denda. Tapi mereka tidak melakukannya. Kemudian Rasulullah ya menulis agar kaum kafir Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar, tapi tidak dilakukannya juga. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada kaum kafir Quraisy untuk membatalkan atau memutus perjanjian Hudaybiyah, ya, tidak berlaku lagi. Ini berarti kaum muslimin akan mengamankan kota Mekah. Nah, mereka memilih pilihan yang ketiga, ya. Nah, diberikan pilihan oleh Rasulullah, tapi mereka memilih untuk berperang. Mereka menyadari pilihannya keliru. Mereka mengirim Abu Sufyan kembali ke Madinah untuk memperbarui perjanjian dengan pihak kaum muslimin. Tapi usaha Abu Sufyan tidak berhasil. Kaum muslimin telah siap, ya, untuk datang ke kota Mekah dan membebaskan kota Mekah dari kafir Quraisy. Ya, nah lalu disinilah
cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fatu Mekah. Ya, ketika semua umat Islam sudah siap untuk pergi ke kota Mekah, ya, Rasulullah mengatur strategi agar supaya penyerangan tersebut, penyergapan tersebut tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, di sini pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah bertepatan dengan 630 Masehi, Rasulullah bersama 10.000 pasukan kaum muslimin berangkat ke kota Mekah. Tujuannya untuk membebaskan dan mengamankan kota suci itu dari kekuasaan jahiliyah atau kafir Quraisy. Di tengah jalan ada 2.000 orang yang ikut bergabung dengan Rasulullah. Mereka adalah Abu Sufyan bin Al-Haris, Khalid bin Walid, dan Amr bin As yang pada saat itu ingin bergabung. Kemudian mereka sebelum sampai di kota Mekah mendirikan tenda beristirahat, ya, di Murrul Dahram, ya. Ketika mereka beristirahat di Murrul Dahram, mereka mendirikan kemah, mengumpulkan kayu, ya, untuk dibakar, ya, membuat api unggun di sekeliling tendanya. Nah, api unggun itu terlihat berkobar, ya, apinya membara dan asapnya mengepul sampai ke langit, sehingga terlihat oleh orang kafir Quraisy dari kota Mekah, ya. Nah, melihat adanya kobaran api yang begitu dahsyat, ya, pada saat umat Islam sedang beristirahat di Murul Dahram, ya, para tokoh kafir Quraisy merasa khawatir. Mereka berusaha menyelidiki kira-kira apa yang terjadi, ya. Lalu, ya, Abu Sufyan datang mengindik-indik, ya, secara perlahan menjadi mata-mata ke perkemahan pasukan muslim, tapi sayangnya ia ditangkap oleh penjaga perkemahan lalu dibawa ke hadapan Rasulullah. Setelah menerima saran dari beberapa sahabatnya, akhirnya Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Kemudian Rasulullah meminta Abu Sufyan untuk kembali dan memantau keamanan di kota Mekah, ya. Jadi Abu Sufyan yang tadinya datang ke perkemahan muslim untuk menjadi mata-mata, ya, dia lalu menjadi mata-mata untuk Islam dan mengakui untuk masuk agama Islam. Nah, setelah itu Rasulullah, ya, menyusun strategi, membagi 4 kelompok, ya. Ada Zubair bin Awam, ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Ubaidah, lalu ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Zubair bin Awam, ya, masuk dari sayap kiri, ya, di sebelah utara. Khalid bin Walid masuk dari sayap kanan di sebelah selatan. Lalu Sa'ad bin Ubaidah bersama kaum Ansar memimpin pasukan masuk dari sebelah barat, dan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah SAW serta kaum Muhajirin masuk dari bagian, ya, bagian timur, ya, bagian hulu, ya, dari Bukit Hind. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan, Rasulullah memberi nasihat kepada pasukannya agar menghindari pertumpahan darah, kecuali sangat terpaksa bila umat kafir Quraisy melawan atau memberontak, ya. Setelah itu pasukan baru bergerak menuju posnya masing-masing. Nah, ketika masuk ke kota Mekah, ya, semua umat Islam menerima perintah dari Rasulullah. Pasukan muslim bergerak mendekati kota Mekah dengan mengumandangkan kalimat tasbih, tahmid, dan takbir, serta kalimat-kalimat yang bergemuruh dan menggema di langit menuju kota Mekah. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Nah, mendengar kayak gitu kan, ya, orang kafir Quraisy makin takut. Nah, setiap orang yang mendapatkan hidayah Allah pasti tersentuh dan menitikkan air mata mendengar suara itu. Akhirnya mereka bergabung dengan pasukan muslim. Semua pasukan muslim masuk ke kota Mekah dengan aman dan selamat, kecuali pasukan Khalid bin Walid. Sempat ada perlawanan dari kelompok kafir Quraisy, ya, yang dipimpin oleh
Sofwan, Suhail, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, pertempuran kecil itu akhirnya dapat diatasi setelah mereka mengalami kekalahan, lalu kelompok kafir Quraisy melarikan diri. Nah, setelah berhasil masuk ke kota Mekah, Rasulullah menugaskan kepada Abu Sufyan untuk membacakan maklumat. Yang pertama, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia juga aman. Yang ketiga, barang siapa yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat berarti dia termasuk orang yang aman. Jadi tidak akan dimusuhi, tidak akan disakiti oleh umat Islam. Nah, lalu bagaimana reaksi orang-orang Quraisy? Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Quraisy melakukan apa yang disebutkan dalam maklumat tersebut. Akhirnya Rasulullah dapat memasuki kota Mekah sebagai panglima yang bijaksana. Beliau memaafkan dan menerima mereka yang menyatakan diri masuk Islam. Akhirnya beliau berhasil menguasai kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Itulah Fathu Mekah. Nah, lalu setelah berhasil menduduki kota Mekah, beliau pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah beserta para sahabatnya melakukan tawaf keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Selanjutnya memerintahkan kepada sahabatnya untuk membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang menempel di Ka'bah. Nah, Ka'bah sebagai kiblat umat Islam telah dipenuhi berhala sebanyak 360 berhala. Dalam peristiwa itu Rasulullah juga melakukannya sambil membacakan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Keesokan harinya pada tanggal 21 Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah agar mengumandangkan azan di atas Ka'bah untuk memanggil umat Islam agar melaksanakan sholat subuh. Setelah mengerjakan sholat, Rasulullah menemui orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah memaafkan dengan tulus segala perlakuan yang pernah mereka lakukan dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Setelah itu Rasulullah menyerahkan kunci dan kepengurusan Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Rasulullah tidak menginginkan kekuasaan atas kota Mekah. Beliau hanya ingin membersihkan Mekah dari berhala-berhala agar penduduknya tidak lagi menyembah berhala melainkan menyembah Allah. Sejak saat itu orang-orang mulai berbondong-bondong masuk agama Islam dan mengagungkan nama Allah, sebagaimana dalam Quran surat An-Nasr dan Al-Fath, di situ dijelaskan oleh Allah, setelah melalui perjuangan yang cukup panjang selama 21 tahun, akhirnya dengan pertolongan Allah, Rasulullah berhasil membebaskan dan memenangkan kota Mekah. Diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Fath ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Itu surat Al-Fath. Nah, di dalam surat An-Nasr juga, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Nah, itu juga berkaitan dengan ayat-ayat dari peristiwa Fatu Mekah. Nah, strategi Rasulullah dalam Fatu Mekah, ya, tadi ya sudah kita baca bersama-sama. Ya, Rasulullah rupanya telah merencanakan dengan matang, diawali dengan kesepakatan Hudaibiyah yang telah banyak menguntungkan pihak kaum muslimin. Rasulullah melihat keuntungan besar dari perjanjian tersebut. Ya, jika perjanjian itu benar-benar ditepati, masyarakat akan hidup aman tanpa ada peperangan setidak-tidaknya selama 10 tahun, dan kaum muslimin dapat melakukan dakwah dengan leluasa. Namun, jika perjanjian itu dilanggar oleh kafir Quraisy, maka mereka tidak akan mendapatkan dukungan dari kaum yang telah membantunya. Ya. Nah, ketika perjanjian itu dilanggar oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah segera bersiap membebaskan kota Mekah. Kepada para pasukan, Rasulullah berpesan agar menghindari pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya, ada 3 pesan yang diberikan oleh Rasulullah ketika Fatu Mekah. Tidak boleh membunuh kafir Quraisy apabila tidak melawan, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang, dan membersihkan Ka'bah dari berhala. Lalu kepada Abu Sufyan yang baru masuk Islam, Rasulullah memerintahkan untuk menjamin keamanan penduduk Mekah ketika beliau tiba di sana. Agar aman, penduduk diminta untuk masuk rumahnya, masuk masjid, atau menutup rumahnya. Setelah berhasil menguasai Mekah, Rasulullah pun mengampuni mereka. Akhirnya mereka berduyun-duyun masuk agama Islam. Bagi yang menolak Islam dipersilahkan pergi dan mereka tidak disakiti. Nah, keteladanan Rasulullah dalam peristiwa Fatu Mekah. Ya, 1. Sikap Rasulullah menerima kesepakatan Hudaibiyah, di mana waktu itu kaum muslimin termasuk Umar bin Khattab merasa bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang merugikan bagi kaum muslimin. Namun Rasulullah dilihatnya sebagai sebuah peluang, ya, menuju kemenangan. Peristiwa ini memberikan teladan bagi kaum muslimin bahwa demi mendapatkan kemenangan besar, maka diperlukan kesabaran dan strategi yang matang. Jika kelemahan menjadi kekuatan, tantangan menjadi peluang dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin atas menaklukkan kota Mekah menunjukkan bahwa Allah akan selalu menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Hal ini menjadi motivasi bagi umat Islam agar selalu yakin dan optimis dalam memperjuangkan satu kebenaran. 3. Pembebasan kota Mekah dilakukan Rasulullah setelah perjanjian Hudaibiyah dilanggar kaum kafir Quraisy, menunjukkan bahwa penyerangan terhadap musuh yang menyerang kaum muslimin atau mengkhianati perjanjian kaum muslimin diperbolehkan, namun perlu diupayakan perdamaian. Lalu yang keempat, ditugaskan Abu Sufyan sebagai duta keamanan, menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau permasalahan antar pihak diperlukan sebuah hubungan diplomasi. 5. Siasat yang dilakukan Rasulullah dalam mengatur pasukan menjadi 4 kubu menjadi sebuah contoh bahwa untuk meraih kemenangan diperlukan strategi yang jitu. 6. Hancurnya ratusan berhala yang telah lama bercokol di sekeliling Ka'bah menunjukkan bahwa suatu kebenaran pasti datang dan kebatilan pasti akan sirna. Hal ini harus dapat memberikan motivasi bagi para pelaku perjuangan yang membela kebenaran. Lalu yang ketujuh, dimaafkannya kaum kafir Quraisy dan dibiarkan mereka pergi oleh Rasulullah menjadi teladan bagi kaum muslimin untuk tidak menyimpan rasa dendam dan agar saling mengasihi sekalipun terhadap orang yang sering menyakiti. Yang 8, ikut serta 10.000 orang pasukan dan 2.000 orang dalam peristiwa Fatu Mekah menunjukkan bahwa dalam meraih kemenangan diperlukan adanya persatuan dan kesatuan. Ya, rangkumannya kalian di sini. Yang pertama, sebab Fatu Mekah, adanya perjanjian Hudaibiyah. Yang kedua, isi perjanjian Hudaibiyah menunjukkan kafir Quraisy mengakui agama Islam. Yang ketiga, pelanggaran bagi kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah.
Lalu Rasulullah menerima kesepakatan Hudaibiyah karena menurut beliau kesepakatan itu akan tetap memberikan keuntungan bagi kaum muslimin dan dakwah Islam. Rasulullah selalu menjunjung tinggi perdamaian demi dakwah Islam. Penyebab terjadinya perjanjian Hudaibiyah karena penahanan Utsman bin Affan. Kaum muslimin telah berbaiat berjanji setia kepada Rasulullah untuk setia kepada Allah dan Rasulnya dan siap membela Islam. Nah, ini kronologinya ada 6 ya, kalian bisa baca ya kesimpulannya ya, rangkumannya kalian bisa baca sendiri nanti ya. Mungkin itu saja materi kita pada peristiwa Fatu Mekah atau kemenangan di kota Mekah ini. Semoga kita dapat meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW